Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui pengertian data. Jadi sebelum dapat membuat diagram, kita harus memiliki data untuk membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Misalnya, data nilai ulangan matematika dari 10 teman Dori sebagai berikut: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Dari data inilah kita bisa membuat diagram-diagram tersebut. Namun sebelum membuat diagram, kita akan mengubah data tersebut dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan menghitung garis. Nilainya, nah kita lihat angka 5, satu orang yang mendapatkan angka 5. Mari kita hitung nilai 6. Nah, nilai 6 sama dengan 2. Jadi ada 2 orang anak yang mendapat nilai 6 dengan cara yang sama. Kita dapat menggunakan cara yang sama dengan cara melihat angka 7. Nah, angka 7 ada 3 orang. Nah, angka 8, 3 orang juga. Dan jumlah anak yang mendapat 9 adalah 1 orang. Diagram garis. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, diagram ada 3 macam, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dari tabel berikut yang tadi, kita sudah dapat membuat diagram garis. Pertama-tama, kita harus membuat garis horizontal dan garis vertikal seperti ini. Lalu kita membuat keterangannya berupa data dan frekuensi. Lalu kita melihat dan kita menulis di bawah nilai ulangan yang didapat, dan yang sampingnya adalah jumlah siswa. Nah, jumlah yang dapat 5 adalah 1 orang, dan terhubunglah seperti ini. Demikian juga 6, ada 1 orang, 7 orang, nilai 7 ada 5 orang, dan nilai 8 ada 3 orang. Dari sini kita bisa memperoleh 4 titik. Nah, titik ini kita akan hubungkan menjadi garis-garis, dan kita sudah memperoleh diagram garis. Diagram batang. Cara membuat diagram batang hampir sama dengan membuat diagram garis. Pertama-tama, kita membuat garis horizontal seperti ini, lalu membuat garis vertikal seperti ini. Lalu kita menambahkan daftar nilai pada garis horizontal, lalu data jumlah anak pada garis vertikal. Sekarang kita hubungkan nilai 5 dengan jumlah anak tadi adalah 1 orang yang mendapatkan nilai 5, nilai 6 dengan jumlah 1 seperti ini. Demikian juga nilai 7, ada 5 orang yang mendapatkan nilai 7, dan nilai 8 dengan menghubungkan dengan 3 anak yang mendapatkan nilai 8. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 4 titik. Nah, kalau dalam diagram garis, kita tinggal menghubungkan titik tersebut dengan garis-garis. Namun kalau dengan diagram batang, kita menggunakan diagram batang, model batang. Nah, seperti inilah model diagram batangnya. Diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, pekerjaan kita sedikit lebih rumit. Kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu.
Hitungan yang dilakukan adalah berapa bagiankah anak yang memperoleh nilai 5? Nilai 6, nilai 7, dan nilai 8. Berapa bagian yang memperoleh nilai 9? Ayo kita sama-sama menghitungnya. Ada satu orang anak yang memperoleh nilai 5 dari semua jumlah siswa, yaitu 10. Jadi yang memperoleh nilai 5 ada 1/10 bagian. Ada 2 orang anak yang memperoleh nilai 6. Jadi yang memperoleh nilai 6 adalah 2/10 bagian. Ada 3 orang anak yang memperoleh nilai 7 dari semua anak yang berjumlah 10, sehingga 3/10 bagian. Ada 3 orang anak lagi yang memperoleh nilai 8 dari 10 siswa, sehingga anak yang memperoleh nilai 8 yaitu 3/10 bagian. Ada 1 orang anak yang memperoleh nilai 9 dari semua siswa, yaitu 10 orang, sehingga anak yang memperoleh nilai 9 ada 1/10 bagian. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapa derajat besar sudut masing-masing nilai pada diagram lingkaran. Nah, kalian telah mengetahui cara mengukur sudut, bukan? Nah, cobalah menggunakan busur derajat kalian. Sudut total lingkaran adalah 360 derajat. Besar sudut dari nilai 5 adalah 1/10 dikali 360 derajat, sama dengan 36 derajat. Besar sudut nilai 6 adalah 2/10 dikali 360 derajat, sama dengan 72 derajat. Besar sudut nilai 7 adalah 3/10 dikali 360 sama dengan 108 derajat. Nilai 8 adalah 3/10 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 108 derajat. Besar sudut nilai 9 adalah 1/10 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Sekarang kita akan membuat lingkaran dan membuat sudut-sudut 36 derajat sebanyak 2, 72 sebanyak 1, 108 sebanyak 2. Kamu dapat menggunakan busur derajat untuk melakukannya. Selanjutnya kita tinggal memberi keterangan diagram seperti ini. Nah, itulah tadi